Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat berjumpa dengan saya, Nur Hamidah, mahasiswa Pendidikan Nonformal, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Dengan NPM A1J023016, saya dari kelas 2B Pendidikan Nonformal Universitas Bengkulu. Pemirsa yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan materi tentang konsep dasar anak usia dini dengan judul Pentingnya Media Pembelajaran untuk Anak Usia Dini. Jadi, hasil perkuliahan kami dengan Bapak Dr. Andes Muhammad Ilham Abdullah, dosen Universitas Bengkulu yang kreatif, inovatif, dan penuh dedikasi dalam membimbing di kelas dan mengarahkan kami menggunakan media sosial untuk berbagai ilmu pengetahuan ke berbagai pihak yang membutuhkan. Menggunakan media sosial semacam ini adalah indikasi mengikuti kemajuan laju perkembangan sains dan teknologi. Pemirsa yang berbahagia, mari kita simak penyampaian berikut. Baik, materi yang pertama yaitu ada definisi PAUD. Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang ditujukan kepada anak usia 0-6 tahun. Sedangkan menurut NICE, anak usia dini adalah anak yang berusia 0-8 tahun yang mendapatkan layanan pendidikan PAUD dan sekolah dasar kelas awal. Masa ini adalah masa emas atau yang biasa disebut dengan masa Golden Age, di mana pada masa ini kemampuan otak anak dalam berpikir berkembang pesat hingga mencapai 80%. Terdapat 6 aspek perkembangan yang dapat distimulasi dalam pendidikan anak usia dini, yaitu aspek perkembangan nilai moral dan agama, aspek perkembangan fisik motorik, aspek perkembangan bahasa, aspek perkembangan sosial emosional, aspek perkembangan kognitif, dan aspek perkembangan seni. Pendidikan anak usia dini berfokus pada kegiatan bermain untuk mendukung pembelajaran karena anak-anak mendapatkan banyak pengalaman melalui bermain. Sistem pembelajaran di pendidikan Islam anak usia dini dirancang dengan metode bermain sambil belajar yang membantu anak-anak tetap berkonsentrasi lebih lama. Menurut Harlock, daya konsentrasi anak usia dini hanya 10-15 menit, sehingga media pembelajaran diperlukan untuk menjaga minat dan konsentrasi anak. Selanjutnya yaitu pengertian media pembelajaran. Menurut ICT dalam Dini DKK tahun 2007, media adalah segala bentuk yang digunakan untuk menyalurkan informasi. NEA menambahkan bahwa media adalah benda yang bisa dimanipulasi dan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas program instruksional. Media berfungsi sebagai perantara pesan yang merangsang pikiran dan perhatian anak didik. Harjonto tahun 2010 membagi media pengajaran menjadi dua, dalam arti sempit, yaitu media yang digunakan efektif dalam pengajaran terencana, dan dalam arti luas, termasuk alat sederhana seperti slide dan diagram. Media untuk pendidikan anak usia dini biasanya dibuat oleh guru atau dibeli sesuai tema harian dan mingguan. Prinsip media pembelajaran untuk anak usia dini. Yang pertama, media pengajaran harus dilihat sebagai bagian penting dalam sistem pengajaran, bukan sekedar alat bantu tambahan. Yang kedua, media pengajaran digunakan sebagai sumber belajar untuk mengatasi masalah dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, pertimbangan biaya dan efektivitas belajar mengajar penting, menghindari bahan yang mahal untuk penggunaan sekali. Yang keempat, penggunaan media harus terorganisir secara sistematis dan dirancang dengan baik oleh guru. Dan guru bisa memanfaatkan multimedia untuk memperlancar dan merangsang aktivitas belajar siswa. Dalam pembuatan media pembelajaran, menurut Mansur ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pembuatan media. Yang pertama, media pembelajaran untuk pengembangan aspek anak dan penggunaan berulang. Yang kedua, bahan mudah didapat di lingkungan sekitar lembaga PAUD. Yang ketiga, tidak menggunakan bahan yang berbahaya bagi anak. Yang keempat, dapat menimbulkan kreativitas dan dapat dimainkan sehingga menambahkan kesenangan bagi anak. Yang kelima, sesuai dengan tujuan dan fungsi sarana. Yang keenam, dapat digunakan secara individual, kelompok, dan klasikal. Yang ketujuh, dibuat dengan sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Dampak positif dari penggunaan media pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, membuat pembelajaran menjadi lebih baku. Yang kedua, pembelajaran dapat lebih menarik. Yang ketiga, pembelajaran lebih interaktif. Yang keempat, waktu pelaksanaan pembelajaran akan lebih pendek. Yang kelima, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Yang keenam, proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun. Yang ketujuh, sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses pembelajaran ditingkatkan. Yang kedelapan, peran guru berubah ke arah yang positif.
artinya guru tidak menempatkan diri sebagai satu-satunya sumber belajar. Manfaat media pembelajaran. Yang pertama, dalam penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih interaktif karena dengan media akan terjadinya komunikasi dua arah secara aktif. Yang ketiga, dengan media tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Yang keempat, meningkatkan kualitas hasil belajar. Yang kelima, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang keenam, media dapat menumbuhkan sikap positif anak terhadap materi dan proses belajar. Yang ketujuh, mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Jenis media pembelajaran. Yang pertama ada media audio, menyampaikan pesan melalui suara dan bunyi seperti musik dan efek suara. Yang kedua, media visual, menyampaikan pesan melalui simbol-simbol visual. Yang ketiga, media audiovisual, menyampaikan pesan melalui suara, gambar, dan tulisan seperti televisi dan film. Yang keempat, media lingkungan, menggunakan lingkungan sekitar seperti perkebunan dan museum untuk mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Contoh media pembelajaran yang mampu menstimulasi semua aspek perkembangan anak usia dini. Yang pertama, balok atau kotak bangunan, mengajarkan bentuk geometris 3 dimensi dan mendorong imajinasi anak. Yang kedua, kotak-kotak huruf, meningkatkan minat baca, kemampuan bahasa, dan logika berpikir. Yang ketiga, boneka, alat peraga untuk bermain sandiwara, mendukung perkembangan kognitif. Yang keempat, puzzle, melatih konsentrasi, daya pengamatan, dan berbagai aspek perkembangan seperti emosional, fisik, dan motorik. Manfaat media pembelajaran bagi pendidik. Yang pertama, memberikan pedoman, arahan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menjelaskan struktur dan urutan pengajaran dengan baik. Yang ketiga, memberikan sistematis cara baik. Yang keempat, memudahkan kembali pengajaran. Yang kelima, membantu kecermatan, ketelitian dalam penyajian dalam pembelajaran. Yang keenam, membangkitkan rasa percaya diri seorang pengajar. Yang ketujuh, meningkatkan pembelajaran. Manfaat media pembelajaran bagi peserta didik. Yang pertama, meningkatkan motivasi. Yang kedua, memberikan dan meningkatkan motivasi belajar anak. Yang ketiga, memberikan struktur materi pembelajaran. Yang keempat, memberikan inti informasi kepada anak. Yang kelima, merangsang anak untuk berpikir dan beranalisis. Yang keenam, menciptakan kondisi dan situasi belajar tanpa tekanan. Ciri-ciri media untuk anak usia 5-6 tahun. Yang pertama, aman, tidak menggunakan bahan tajam atau berbahaya. Yang kedua, mengandung unsur pendidikan, mendukung 6 aspek perkembangan anak. Yang ketiga, beraneka ragam untuk eksplorasi. Yang keempat, tingkat kesulitan sesuai kemampuan anak. Yang kelima, sederhana dan bisa dibuat dari bahan sekitar. Yang keenam, bebas bahan pengawet dan aman digunakan. Yang ketujuh, memiliki desain sederhana tapi menarik. Yang kedelapan, warna mencolok untuk menarik minat anak. Yang kesembilan, mengembangkan 6 aspek perkembangan anak sesuai tahapannya. Baik, demikian materi konsep pendidikan anak usia dini yang dapat saya sampaikan. Hasil perkuliahan kami semester genap tahun akademik 2023-2024. Semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu dengan judul yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.